Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini masih bersama-sama kita akan belajar dari Insinyur Johan Yoga PhD. Pada bahasannya kali ini adalah tentang sekolah di masa depan. Beliau menamakan sekolah tersebut menjadi sekolah 2.0, di mana sekolah 2.0 ini sangat bergantung pada inovasi dan teknologi. Bagaimana penerapan dan implementasinya agar guru-guru dapat menerapkannya di masa depan? Marilah kita simak penjelasan dari Insinyur Johan Yoga PhD tentang sekolah 2.0. Saya masuk ke bagian yang terakhir yang disebut nama apa? School 2.0. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah acara yang dulu dilakukan di Doha, Qatar. Tapi tahun ini nggak ada, karena Qatar lagi diblokir sama Arab Saudi ya Prof ya. Nah, namanya WISE. WISE itu World Innovation Summit for Education. Ya, jadi di sini berkumpullah orang-orang dari puluhan negara untuk mempresentasikan apa inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan yang sudah mereka lakukan. Kemudian saya waktu itu pernah mewakili Singapura untuk hadir di sini. Nah, sekarang saya bercerita siapa pemenangnya ketika saya hadir di sana. Pemenangnya adalah seorang ibu. Namanya Vicky Colbert. Dari mana dia? Dari Amerika enggak, dari Singapura enggak, dari Inggris enggak, dari Harvard enggak, dari mana? Dari Kolombia. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu mendengar kata Kolombia, apa kira-kira dalam otak kita? Perang, narkoba, mayat bergelimpangan di jalan. Karena ini negara horor punya. Ya, jadi kalau Bapak-bapak mau ditugaskan ke Kolombia, kalau bisa minta ampun dulu, jangan Pak yang lain aja, ya kan? Susah, ya. Nah, kenapa dia menang? Kenapa dia menang? Sehingga si ibu ini sekarang menjadi menteri pendidikan di negaranya. Ya, kenapa? Metode yang diciptakan dia itu ditiru oleh berbagai negara. Ternyata setelah saya baca artikel-artikel dia, ternyata yang dilakukan sama dia itu sangat sederhana. Cuma dia pintar membungkusnya. Ya, isinya gudeg, cuma bungkusnya alangkah indahnya. Sehingga ditiru orang lain. Apa isinya? Dia menyebutkan School 2.0, Innovation for Education. Apa isinya? Pertama, participative learning. Nah, ini mungkin yang kemarin Pak Rektor mengatakan, jangan lagi ada ceramah di dalam kelas, karena ceramah itu gurunya yang menjadi senternya. Harusnya dosennya yang jadi center, harusnya studentnya yang jadi center. Bagaimana cara membaliknya? Harus partisipatif. Bagaimana supaya dia partisipatif? Relay out kelasnya. Kelasnya jangan lagi melihat punggung, harus berhadapan. Oke, berikutnya lagi. Gurunya atau dosennya harus jadi fasilitator. Jangan gurunya produser, fasilitator, sutradara, sekaligus pemain. Jadi muridnya jadi apa? Penonton. Ya. Berikutnya lagi. Gunakan learning teknologi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang terpilih 60 orang itu, nanti Bapak Ibu juga kita installkan sebuah software di dalam itu, sehingga Bapak Ibu bisa mengajar dengan cara sangat kreatif. Ya, dan yang terakhir adalah di-combine, bahwa kognitif, pendidikan karakter dan teori skill itu harus menjadi satu, Ya, dan yang terakhir adalah kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita akan menjadi seorang pembelajar sejati. Dia akan belajar terus, akan mencari ilmu terus. Oke? Sekarang, bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Wah, ini bahaya. Pendidikan bisa di-disrupt. Siapa yang mendisrupt pertama? Nggak ada muridnya. Apa kata muridnya? Yang diajarkan oleh guru sama dosennya itu, saya udah tahu semua. Dari mana? Dari sini. Jadi yang disrupt pertama itu adalah muridnya. Yang kedua, orang tua. Orang tua mengatakan, aduh saya masukin sekolahnya ke sini yang diajarin ilmu-ilmu masa lalu yang nggak akan kepake sekarang. Nah, orang tuanya. Karena orang tua sekarang udah banyak yang kelas menengah. Mereka boleh pilih. Karena itu homeschooling sekarang banyak. Sehingga orang bisa memilih pelajaran mana aja yang dibutuhkan oleh anaknya. Oke? Ketiga, teknologi. Orang sekarang teknologi tidak mengharuskan ada tatap muka secara langsung. Seperti kata Pak Rektor, nanti kalau konferensi saya di Singapura, yang dengar di Jogja. Tidak perlu saya harus terbang ke Singapura. Pakai teknologi. Ya. Dan yang terakhir adalah skill. Skill yang kita ajarkan itu tidak relevan, tidak terpakai. Ya. Yang kita berikan itu skill zaman old,
Yang sekarang adalah skill zaman now. Nggak cocok, ada gap. Ya. Nah, jadi inilah 4 unsur yang akan mendisrupsi pendidikan. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, apa yang terjadi? Pendidikan akan menjadi apa? Sejarah. Buku-buku sejarah anak-anak kita 20-30 tahun yang lalu akan berisi dengan sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah ini adalah sebuah organisasi zaman dulu kala. Ya, ada kepala sekolah, ada guru, ada ini. Ya. Sekarang Bapak Ibu, sebagai penutup saya mau dibocoran aja ya. Kan tadi saya mengatakan ada 3 set ya. Ada mindset, ada skill set, ada tool set, oke? Nah, saya lihat tool set dulu. Apa itu tool setnya? Tool set itu yang kita gunakan adalah mind mapping. Karena apa? Mind mapping ini memudahkan kita untuk memahami informasi. Ya, saya kebetulan udah menciptakan sebuah metode yang disebut namanya mind map based learning. Itu nanti akan mendukung pembelajaran kita di kelas sehingga kita tidak perlu berceramah lagi, muridnya yang bekerja. Itu sebenarnya cocok dengan kurikulum 2013. Tapi kurikulum 2013 ini agak kurang baik nasibnya karena dia pakai angka 13. Ini tanya Prof Yanto, kenapa pakai angka 13? Harusnya dicepetin setahun kurikulum 2013 itu selamat tuh kayaknya. Ya, kenapa? Kalau naik satu lagi juga sial juga. Kurikulum 2014 juga nggak bagus angkanya Pak Rektor ya. Ya 13-14 harus dihindari. Sehingga yang terjadi apa sekarang kurikulum? Tiap tahun direvisi. Ya. Baru gurunya pelajaran yang satu udah datang lagi direvisi yang lain. Ya, ini mind mapping. Berikutnya lagi thinking head yang kita tadi pelajari ya. Saya akan menutup ini saya lewatin aja. Ini Bapak Ibu. Orang di dunia ini bisa dibagi 2 kelompok. Ada orang tipe merah, PDIP, ada orang hijau, P3 dan teman-teman PKB. Ya, kalau merah itu disebut namanya fix, kalau hijau itu disebut namanya grow. Apa bedanya? Bedanya adalah cara berpikirnya. Kalau orang tipe merah, dia berpikir namanya adalah CBT. CBT itu constraint based thinking. Apapun yang diubah, dia hanya memikirkan sulitnya. Oh ini sulit nih, lama nih, susah nih. Ya, itu namanya constraint based thinking. Lawannya adalah apa? OBT. Orang OBT itu adalah orang yang berpikir maju. Jadi kalau dirubah sesuatu, dia pikirkan, wah ini memang sulit di awal, tapi akan mudah nanti. Akan lebih efisien, akan less error, akan efisien. Nah, sehingga ada 2 sifat. Orang constraint itu dia no dan yes. Orang opportunity dia punya yes dan no. Apa dia yes dan no? Perubahan. Orang constraint no terhadap perubahan. Orang yes terhadap perubahan. Berikutnya lagi orang yes, orang merah sangat suka dengan comfort zone. Udahlah kita gini-gini aja, udah 20 tahun juga aman-aman aja kok, gaji lancar, badan sehat, udah aman. Ya, tapi kalau orang tipe hijau nggak mau dia. Kalau begini-begini aja, bosan, jenuh. Kita ke kantor apa yang mau kita lakukan itu aja. Nah itu tipe hijau. Tipe hijau itulah yang bisa mendukung kita untuk maju. Kalau banyak tipe merah, masalah. Tapi berita baiknya apa? Yang merah bisa dicat hijau. Nah, pakai pilok, cek, ada selesai. Cara ngecatnya, nanti ada ilmunya. Nanti yang ikut TOT nanti dikasih ilmunya, ya. Oke, ini saya tutup. Sekarang Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh dunia internasional terhadap pendidikan? Dia membagi 3 keterampilan. Keterampilan dasar disebut namanya learning how to learn. Ibaratnya apa? Memberi kail, tidak memberi ikan. Jadi anak-anak itu diajar bagaimana cara belajar. Ya. Nah, kalau cara belajarnya berkembang, akan berkembang keterampilan. Keterampilan apa? CCTS, yaitu Creative dan Critical Thinking Skill. Oke? Kalau critical thinking skill-nya berkembang, apa jadinya? Bisalah dia melakukan creativity dan inovasi. Nah, sekarang tugas berat buat UNY. Karena SMA-nya tidak menyiapkan CCTS, maka CCTS-nya harus ditarik ke perguruan tinggi. Maka itu banyak sekarang perguruan tinggi di dunia yang mengajarkan CCTS sebagai MKU. Nah, nanti mungkin satu saat nanti kita di UNY ini juga ada itu CCTS. Ya,
Sekolah menengah yang sekolah SD-nya, SMP-nya tidak mengajarkan learning how to learn, terpaksa ditarik ke depan. Kenapa? Kurang modal. Nah, bagaimana cara menariknya kalau di perguruan tinggi? Saya sudah menerapkannya di berbagai itu. Bisa jadikan mata kuliah. Bisa mata kuliah baru atau bisa mata kuliah pilihan. Bisa disisipkan di mata kuliah yang telah ada. Masih misalnya di MKU misalnya ada ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar, mungkin beberapa jam disisip. Bisa dimasukkan ke unit-unit kegiatan, misalnya kayak kemarin Prof. Suyanto katakan ada creativity center misalnya. Atau bisa dijadikan materi ospek, daripada ospek cuma disuruh pusap-pusap doang kan, dikasih. Ya, jadi banyak cara-cara menyisipkannya. Oke, menurut saya itu ujung dari presentasi saya. Mudah-mudahan sekilas info ini membangkitkan minat Bapak Ibu untuk bisa melakukan inovasi-inovasi. Kata kuncinya apa? Inovasi itu bukan barang mewah. Ya, bukan barang mewah. Bisa dilakukan oleh semua orang. Yang penting adalah apa? Mau.